Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, alangkah baiknya kita ucapkan syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Di mana bulan ini adalah bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita agar selalu berada di jalannya, memberikan kita banyak kenikmatan sehingga kita dapat mengoptimalkan ibadah kita pada suci Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni segala dosa-dosa yang telah kita perbuat di masa lalu. Amin amin ya robbal alamin. Sholawat dan salam yang tiada terputus kita ucapkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah teladan kita dalam hidup ini, terutama dalam optimalisasi ibadah pada bulan mulia Ramadan ini. Dalam kesempatan ini, izinkan saya, Muhammad Riyanda, perwakilan dari kelas 7B, ingin menyampaikan sebuah kultur bertemakan Ramadan. Sebagai seorang muslim, sudah sepantasnya kita merasa bahagia karena masih bisa menjumpai bulan Ramadan. Kita sangat yakin dan percaya bahwa bulan ini adalah bulan yang penuh berkah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak bonus berupa pahala dan pengampunan dosa bagi kita semua. Syaratnya, kita harus mengisi bulan suci ini dengan penuh amalan kebaikan, pertaubatan yang semaksimal mungkin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang padanya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan berisi penjelasan dari petunjuk dan sebagai pembeda antara yang baik dan yang salah. Pada ayat tersebut jelas tertulis lafaz Ramadan yang merupakan nama dari salah satu bulan istimewa pada kalender Islam. Secara jelas Allah menyebutkan nama bulan ini karena Allah ingin mengajarkan dan mengabarkan kepada kita semua sebagai hambanya mengenai kemuliaan dan keistimewaan bulan ini. Pada bulan ini pula Al-Quran diturunkan, yang mana firman-firmannya merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat Islam di dunia ini. Tidak ada keraguan terhadapnya, karena garansinya langsung dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini juga Allah menganjurkan kita untuk senantiasa mengamalkan dan membaca maupun menghafalkan setiap ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, tidak heran bila kita lebih sering mendengar orang bertadarus sampai larut malam, karena hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan. Allah juga memerintahkan kita pada bulan ini. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa 1 bulan penuh, tidak makan, tidak minum, dan menahan hawa nafsu kita, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Semua itu dilakukan dengan niat untuk ibadah dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Puasa di bulan suci Ramadan termasuk ke dalam rukun Islam yang keempat. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim yang sudah masuk akil baligh, wajib bagi kita untuk menjalankan ibadah puasa.
Bila kita tidak menjalankannya dengan baik atau tidak ada alasan dengan uzur syar'i, maka hendaknya orang tersebut tidak meninggalkan ibadah yang satu ini. Karena tidak sah iman dan Islam kita bila tidak menjalankan rukun Islam yang keempat ini. Mengenai kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai sekalian orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu syam atau puasa, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ayat tersebut merupakan penegas kewajiban kita menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Bisa dikatakan, orang tersebut tidak beriman bila tidak mentaati perintah yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tersebut sudah jelas dikatakan bahwa perintah berpuasa bertujuan untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang-orang atau nabi dan rasul sebelum Muhammad diperintahkan untuk berpuasa. Untuk itu, marilah kita berdoa selama bulan suci ini. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang selalu bertakwa. Amin. Rasulullah SAW bersabda, Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa puasa pada bulan Ramadan atas dorongan iman dan dengan niat ikhlas, niscaya diampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Muttafaq alaih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita agar menjalankan ibadah puasa, karena ibadah didasari dengan niat yang tulus, ikhlas, bila menginginkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda beliau, wa Ramadana ila Ramadana mikfarratun lamma baitina dajtanibul kabair. Ramadan ke Ramadan berikutnya sebagai penghapus dosa, di antaranya selama dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Muslim. Dan seharusnya kita juga malu bila melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjalankan ibadah puasa, meskipun dirinya sudah dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari dosa. Maka dari itu, gunakanlah bulan ini untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Selama menjalani ibadah puasa pada bulan suci ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kita untuk menjalankan ibadah qiyamul lail dan juga salat sunnah tarawih yang hanya dilakukan di bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa sholat malam pada bulan Ramadan atas dorongan iman dan dengan niat ikhlas, niscaya diampuni semua dosanya yang telah lalu. Muttafaq alaih. Sungguh
sangat istimewa bulan suci ini. Banyak jalan ampunan dan pahala yang dapat kita peroleh. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan melakukan qiyamul lail, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 2 malam berturut-turut. Lalu ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab RA untuk dilakukan di awal malam sepanjang bulan suci Ramadan, dan disepakati oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Dan inilah yang disebut oleh para ulama dengan sholat taraweh, yaitu sholat yang diselingi dengan istirahat sejenak setiap selesai 2 rakaat. Sesungguhnya sedikit iman yang ada di hati kita ini perlahan akan mendorong dan menggerakkan kita menuju kebahagiaan karena ibadah yang kita lakukan. Untuk itu, marilah kita senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita sebagai bekal di akhirat kelak. Mumpung masih berada di dalam bulan suci Ramadan, marilah kita berlomba-lomba melaksanakan ibadah sebaik mungkin, tingkatkan amal ibadah kita, sedekah kita, jangan lupa untuk menghatamkan dan menghafalkan Al-Quran dengan niat yang tulus, ikhlas. Marilah perbanyak zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai sekarang, besok, dan seterusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna lis-shaimi 'inda fitrahu li da'wati ma taraddu Ibnu Majah wa Baihaqi." Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika ia berbuka, ada doa yang tidak ditolak. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Sekarang saatnya kita buktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah ridho memberikan ampunan kepada kita semua. Tingkatkan sedekah, doa, zikir, tadarus sebagai bentuk syukur kita karena telah Allah berikan kenikmatan yang tiada tara kepada kita semua. Agar cara kita berbulan Ramadan kita tahun ini benar-benar lebih baik daripada cara kita berbulan Ramadan pada tahun yang lalu. Upaya peningkatan ini adalah sebuah keniscayaan jika kita sadar bahwa kita semakin dekat dengan kematian. Di akhir perjumpaan ini, saya ingin mengajarkan sebuah doa yang diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita baca setiap selesai sholat, yaitu Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibaditaka. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk memperbaiki ibadah kepadamu. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga di bulan Ramadan ini amal kita diterima Allah dan dosa kita diampuni Allah. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.